Assalamualaikum Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Fatiludin. Sebelum kami tanya lebih dalam, Bapak udah berapa lama kerja di sini? Dari 2009 sampai sekarang berapa ya? 14 tahun. Iya, Kurang lebih ya. Saya akan beri pertanyaan Bapak. Perubahan apa saja yang Bapak rasakan pada saat ngajar di sekolah? Dari tahun berapa nih? Dari tahun ini, iya. Dari Siswanya apa gurunya? siswanya. Baik. Kalau untuk siswanya, sejalan tahun ke tahun ya. Karena ada masa pandemi, dunia juga kan. Kalau konsep siswa sekarang tuh manja, kurang mandiri gitu. Ya. Padahal kemandirian itu untuk anak SMP sangat penting sekali ke depannya. Karena kan kalian langsung kerja. Nah itu yang harus diperbaiki. Terus tingkat disiplinnya banyak berkurang. Tidak mematuhi peraturan yang ada. Tingkat sosial sama teman juga kurang. Kurangnya itu bahwa ini teman ini sebenarnya keluarga. Satu sekolah itu keluarga, satu sekolah itu adalah itu yang kurang sekian. Sepengamatan Bapak dari 3 tahun ini. Oke, hari ini. Boleh lanjut ke pertanyaan dulu, Pak. Kendala apa saja pada saat pembelajaran berlangsung? Kendalanya satu. Dari apa nih? Dari siswanya kan? Dari Siswa-siswi. satu. Siswa-siswinya ini kan karena teknologi banyak, main game, tidurnya kemalaman. Jadi mukanya kusut, kebangsaan. Kayak konsentrasi belajarnya. Perlu nggak sih kita belajar? Pasti perlu. Karena ketika mau melakukan sesuatu itu kan harus ada dasarnya. Tidak bisa nanti harus niru orang. Karena setiap orang mengerjakan sesuatu itu pasti ada tekniknya. Misalnya Bapak kerja di hotel, belajar hotel. Dengan dia yang sama-sama orang hotel juga belajar di hotel, dan dia dengan Bapak punya teknik cara membersihkan, merapikan itu beda. Bisa Bapak lebih cepat atau dia lebih cepat. Nanti bilang, misalkan Bapak sebagai orang pembelanjaan, bercasing, ini orang bercasing. Di sini banyak vendornya, di situ vendornya dikit. Nah itu kan mempengaruhi pola belanja yang cepat dan tepat. Nah, itu yang harus dilakukan. Sama nih, misalnya anak multimedia. Anak multimedia itu sebenarnya harus banyak nih pola pemahamannya. Satu, paham dengan namanya disebut digital marketing. Paham harus melihat pasar. Ketika nanti suatu saat anak multimedia itu jadi staf teknologi, staf ahlinya multimedia, dia kan harus melihat ini roti kok laku di merek ini, tapi roti yang satunya kok ini kurang laku, tapi sebenarnya enak. Gimana riset pasarnya, pangsa pasarnya harus sama. Silakan. Bagaimana cara mengatasi masalah saat pembelajaran? Nah, teknik-teknik yang mengatasi kendala di saat pembelajaran itu macam-macam, gurunya masing-masing, ada masing-masing caranya ya. Tahu namanya ice breaking? Tahu. Nah, sebenarnya itu salah satu membunuh kebosanan siswa-siswi dalam boleh. Ketika misalnya kalian melaksanakan tugas nih, silakan tugas sudah dulu ditunggu. Boleh nggak sih dengerin musik? Boleh, sebenarnya bisa aja, boleh, asalkan cukup kuping kalian. Tapi jangan nonton. Kalau nonton mah ngerjain. Bagaimana cara Bapak mengatasi siswa-siswi yang malas saat pembelajaran? Nah itu juga. Saya suruh cuci muka dulu, habis itu saya suruh di SDG. Misalkan satu ketika kita disuruh guru atau mentor kita atau dosen nanti, jangan pernah malu.
kadang anak SMK 1 itu malu-malu kalau disuruh, tapi kalau nggak disuruh luar biasa kelakuannya aneh. Tapi kalau disuruh atau minta itu harusnya lebih aneh lagi, harus berani mengeksplor diri. Ya. Jangan takut bergaul yang baik, itu kita yang menentukan. Bergaul yang salah kita yang menentukan. Jadi kita bergaul dengan baik pasti kita akan bisa mengeksplor diri kita. Tapi bergaul yang tidak baik akhirnya ngikutin orang. Kata orang itu cara itu ketika kita berteman dengan orang ustad, berarti tadi kita dapat gaulnya kayak dipanggil ustad juga. Jadi kita ketika berteman dengan orang ini udah selalu temannya bandel gitu, ini jadi bandel juga. Jadi kita berarti apa tadi apa lagi? Bagaimana cara Bapak mengatasi siswa-siswi yang malas? Nah, ntar ditanyain aja kalau tadi jam berapa tidurnya. Sebenarnya tidak malas, karena kurang jam tidur, akhirnya bawaannya malas. Coba kalau tidur di tepat waktu. Soalnya bukan murid saja, kita orang dewasa, misalnya kayak dulu segala macam. Kalau ini kurang tidur, rasa lelah itu ada, tapi kan yang merasa dia kewajiban, dia harus mengajar, dia harus memberikan pembelajaran, harus sudah. Walaupun dunia teknologi itu banyak nih, seperti misalnya banyak tips.com, kan kalian bisa nyari di situ tuh kalian tuh ilmu. Dulu secara nyata lebih unggul dengan IT apa lebih unggul dengan ada guru? Karena dia tidak bisa menceritakan sesuatu yang di luar nalar. Tapi kalau guru menceritakan bisa sesuatu yang di luar nalar dan keluarga ketika dia berpikir, dia menyampaikan sesuatu pengalamannya atau melalui dia. Tapi kan sudah bertanggung jawab.